Lahan food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Joko Widodo. Pasalnya, program food estate secara historis sejak masa Presiden Soeharto tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman. Hal itu diungkapkan pengkampanye hutan dan kebun WAL HI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tuwai Baru yang tidak terurus. Dan juga program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah. Food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa ditanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal. Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam. Proyek food estate ini hanya menjadi fantasi pemerintah karena tidak dibarengi dengan kapasitas penyelenggara negara dalam menjalankan proyek tersebut. Akhirnya food estate hanya merusak hutan dan menjadi lahan yang tidak terurus. Ini sudah dua kerugian sekaligus yang didapat. Pengundulan hutan dan penghamburan anggaran yang tidak membuahkan hasil apapun. Tapi di beberapa momen proyek food estate ini sering digadang-gadang. Harusnya dalam membuat program apapun, pemerintah harus bisa memastikan bahwa program-program tersebut dapat diimplementasikan. Dari sisi jenis tanah saja tidak sesuai dengan tanaman yang ditanam, membuktikan bahwa pemerintah tidak serius menangani food estate ini dari mulai perencanaan. Presiden harus dapat mempertanggungjawabkan program ini kepada publik. Jika memang menteri-menteri yang menangani ini tidak punya kapabilitas untuk menanganinya, lebih baik pecat saja. Jika kinerja pemerintah seperti ini, maka program food estate ini hanya menjadi sebuah fantasi.